Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan channel saya Dapur Vera. Pemirsa, di resep kali ini saya akan membuat 50 pempek lenjer menggunakan 500 gram ikan kakap. Hasilnya lebih banyak, tentunya pempeknya lembut dan ikannya terasa pemirsa. Ini cocok sekali dijadikan ide jual. Menggunakan bahan yang sedikit tapi hasilnya 2 kali lipat. Mau tahu pemirsa cara pembuatan dan menggunakan bahan-bahan apa saja? Yuk ikuti video selengkapnya. Langkah yang pertama kita siapkan untuk membuat biang terigunya terlebih dahulu. Ini saya siapkan 1 gelas tepung terigu, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam halus. Dan airnya saya menggunakan 300 ml. Setelah bahan-bahannya kita siapkan, sekarang kita siapkan wajannya. Lalu kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan gula pasir, garam halus dan kaldu bubuk. Lalu kita masukkan semua airnya. Kita aduk sampai merata. Jangan sampai tepung terigunya bergerindil di atas air seperti itu ya pemirsa. Kita aduk kurang lebih menggunakan waktu 5 menit. Lalu kita akan memasak adonan ini di api yang sedang. Kita hidupkan terlebih dahulu apinya, lalu kita aduk-aduk. Kita masak adonan ini sampai menggumpal ya pemirsa. Setelah menggumpal seperti ini, kita terus mengaduknya sampai adonan benar-benar tanak ya pemirsa. Ini saya menggunakan api yang sedang cenderung kecil agar masaknya lebih merata. Ini pemirsa, adonannya sudah benar-benar masak. Saya akan mematikan api kompor. Selanjutnya saya akan memasukkan 3 sendok makan minyak goreng ke dalam adonan ini. Tujuannya agar pempeknya nanti hasilnya akan lebih lembut. Jadi pemirsa, ini saya akan mengganti spatula ini menggunakan sendok seperti ini agar lebih mudah untuk meratakan biang terigunya dengan minyak gorengnya. Ini akan saya campur sampai benar-benar rata seperti ini pemirsa. Setelah rata seperti ini pemirsa, adonan biang terigunya akan kita diamkan sampai dingin. Lanjut, sekarang kita akan mengadon ikan gilingnya. Ini kita siapkan terlebih dahulu 500 gram ikan giling kakap. Dan untuk bahan-bahannya ini saya siapkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam halus, dan saya menyiapkan 5 siung bawang putih yang sudah saya haluskan dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ikan gilingnya masih dingin. Di sini saya menyiapkan air biasa sebanyak 300 ml. Dan saya menyiapkan tepung tapioka cap tani sebanyak 500 gram. Jadi saya menggunakan 500 gram ikan dan 500 gram tepung tapioka ya pemirsa. Langkah yang pertama, kita masukkan ikan giling kakapnya ke dalam baskom. Dan ini pemirsa, ikan gilingnya masih dalam keadaan dingin ya. Jadi saya tidak menggunakan air es. Selanjutnya saya akan menambahkan air, tapi ini videonya terpotong. Jadi sini saya menambahkan airnya itu bertahap ya pemirsa, sambil mengaduk rata ikan kakapnya. Setelah ditambahkan air, hasilnya akan seperti ini pemirsa.
Lanjut pemirsa, ini saya akan memasukkan bawang putihnya dan kita aduk-aduk lagi. Ini ikan gilingnya 500 gram dan menggunakan air biasa sebanyak 300 ml. Itu tidak terlalu cair ya pemirsa. Nanti dia akan dimasukkan garam, itu dia akan mengental dengan sendirinya. Lanjut saya akan memasukkan garamnya sambil kita aduk kembali, dan saya masukkan gula pasirnya. Selanjutnya kita masukkan kaldu bubuknya. Lanjut kita ratakan kembali. Dari adonan yang cair tadi pemirsa, kita akan memasukkan bahan-bahan seperti bumbu ini, dia akan mengental dengan sendirinya. Setelah rata kita aduk seperti ini. Lalu kita akan memasukkan biang terigunya. Nah, di sini untuk mengaduk biang terigunya, ini saya menggunakan tangan yang sudah bersih agar biang terigu dan ikan gilingnya itu tercampur dengan rata pemirsa. Jadi kalau menggunakan sendok takutnya tidak terlalu tercampur dengan rata, karena kalau kita menggunakan tangan itu biang terigunya itu akan terasa di tangan ketika bercampur dengan ikan gilingnya pemirsa. Kita aduk sampai adonan biang terigunya tercampur dengan rata ya. Ini adonan yang sudah tercampur biang terigu dengan rata ya pemirsa, seperti ini. Dia akan menjadi lebih putih. Kalau sudah rata seperti ini, saya akan memasukkan tepung tapiokanya, tapi secara bertahap ya pemirsa, tidak langsung 500 gram. Jadi ini kita masukkan dikit demi sedikit, dan ini tidak terlalu saya tekan pemirsa. Jadi ini saya tekan sedikit saja dan saya putar untuk baskomnya itu. Tujuannya agar pempeknya tidak terlalu alot ya pemirsa. Lanjut, ini kita akan masukkan tepung tapiokanya. Kita masukkan tepung tapiokanya sebanyak 500 gram, tapi secara bertahap agar lebih mudah untuk mengadonnya. Ini saat mengadonnya atau mengulinya itu tidak boleh terlalu ditekan adonannya, karena akan mengakibatkan pempeknya nanti akan keras. Jadi ditekan secara lembut saja seperti ini. Baik pemirsa, ini adonan yang sudah tercampur rata dengan tepung tapioka. Ini memang tidak saya terlalu tekan. Selanjutnya saya akan menyiapkan piring dan sedikit tepung tapioka untuk melumuri di atas piring dan di atas tangan untuk kita cetak pempek lenjernya. Langkah yang pertama, ini akan saya siapkan 1 sendok makan adonan pempek tadi. Lalu kita bulatkan menggunakan kedua tangan seperti ini. Ketika merasa lebih pempeknya masih lengket di tangan, kita akan melumuri lagi dengan tepung tapioka. Setelah bulat, kita akan melenjarkannya di atas piring seperti ini ya pemirsa, agar lebih rata dan lebih mudah jadi pemirsa. Inilah hasilnya. Lanjut saya akan contohkan yang kedua. Kita ambil 1 sendok makan adonan ikan gilingnya, lalu kita letakkan di atas tangan untuk kita bulatkan terlebih dahulu agar lebih padat. Setelah padat seperti ini, kita akan melenjurkannya di atas piring yang dilumuri dengan tepung tapioka seperti ini, agar adonannya tidak lengket. Jadi pemirsa, lakukan sampai adonan benar-benar habis ya pemirsa. Kita ambil 1 sendok makan dan kita
bulatkan menggunakan kedua tangan seperti ini sampai adonan benar-benar padat. Ketika masih menempel di tangan, kita akan melumuri dengan sedikit tepung tapioka. Setelah padat, kita akan meletakkan di atas piring untuk membuat pempeknya menjadi lenjer. Setelah pempek semua menjadi lenjer seperti ini, kita akan memasak air. Kita akan merebus semua pempek lenjer tadi ya pemirsa, dan kita tambahkan sedikit minyak goreng di atas rebusan air ini agar tidak menempel satu sama lain pempeknya pemirsa. Masukkan semua pempek lenjernya pemirsa. Lalu kita tutup pancinya. Kita tunggu sampai pempek lenjernya mengapung semua seperti ini ya pemirsa. Kalau pempeknya mengapung semua seperti ini, tandanya pempeknya sudah matang ya pemirsa. Saya akan mengangkat pempek lenjernya menggunakan tirisan seperti ini agar airnya tersaring ya pemirsa. Baik pemirsa, inilah hasil semua rebusan pempek lenjer saya. Ini semuanya menjadi 50 lenjer atau memang sesuai dengan ukuran ya pemirsa. Ini tadi saya menggunakan ukuran 1 sendok makan. Di sini pempeknya lebih banyak, tentunya lembut dan ikannya terasa. Setelah kita rebus seperti ini pemirsa, waktunya akan saya goreng. Saya siapkan wajan, lalu kita beri minyak goreng. Kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas ya pemirsa. Lalu kita masukkan pempeknya ketika minyaknya sudah panas seperti ini. Ini pempeknya tidak saya masak semua pemirsa, saya hanya ketika makan saya baru menggoreng. Atau jika pemirsa suka pempek yang direbus, jadi sangat simpel ya pemirsa, tidak perlu digoreng lagi. Ini sesuai selera kita masing-masing ya pemirsa. Ini saya menggoreng pempeknya, ini saya menggunakan api besar ya pemirsa, jadi pempeknya nanti akan crispy di luar dan lembut di dalam. Ini saya menggorengnya tidak lama-lama, 2 kali bolak-balik saya langsung angkat karena tujuannya hanya membuat pempeknya crispy atau membuat pempeknya lebih enak ketika dimakan ya pemirsa. Kita hanya menggoreng sebentar saja pemirsa, dan ini saya rasa sudah cukup. Saatnya saya angkat seperti ini pemirsa. Lalu kita akan letakkan di atas piring pemirsa. Baik pemirsa, ini pempek sudah saya sajikan di atas piring dan akan saya tambahkan dengan cuko. Lalu cukonya akan saya beri sedikit timun agar lebih enak. Baik pemirsa, pempek ikan menggunakan biang terigu hasilnya lebih banyak, tentu enak dan lembut. Ikannya pun masih terasa pemirsa, silahkan coba di rumah. Bisa disajikan untuk suguhan arisan atau disajikan untuk cemilan dengan keluarga tercinta, disantap di saat santai. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk memberi like pada video ini, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mengetahui menu selanjutnya yang akan saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.